Lagi kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng sama gue Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, mari sama-sama kita kasih salam khas podcast ini ya. Siap ya? 1, 2, 3. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan podcast ini tayang di berbagai platform. Lo bisa saksikan di Instagram, Facebook, X, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiPerindo. Bisa disaksikan juga di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, iNews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu tokoh. Beliau adalah penggiat pastinya ya, yang berjuang untuk Indonesia sejahtera. Joni Toat, ini adalah Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 1 Partai Perindo. Langsung kita sambut bersama Bapak Dr. Joni Toat, SHMM. Selamat sore Pak Joni, apa kabar? Baik, selamat sore Sandi. Terima kasih sudah mau bergabung sore hari ini di podcast Aksi Nyata. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa yang akan Pak Joni perjuangkan pastinya nanti sebagai Bacalek DPR RI, kita pengen tahu dulu nih aktivitasnya, kesibukannya. Lagi sibuk apa sih sekarang Pak Joni? Sekarang saya lebih banyak kesibukan tentunya di organisasi-organisasi sosial. Tapi keseharian saya berprofesi sebagai advokat saya. Gitu. Karena memang sesuai dengan gelarnya juga ya. Iya. Berkecimpung di dunia advokat berarti berapa lama, Pak Joni? Wah, sudah lama sekali ya. Saya kuliah itu mulai dari lulus SMA tahun 83. 83. Iya, gitu. Sampai sekarang masih tetap aktif di dunia advokat ya? Iya, betul. Gokil. 40 tahun ada kali ya? Ada ya? Iya. Jadi sudah banyak terlibat dalam berbagai hal pastinya. Dan akhirnya sekarang memutuskan untuk terjun ke bidang politik. Apa yang membuat Pak Joni akhirnya terjun ke bidang politik? Ya, jadi untuk saya terjun ke politik ini, buat saya tuh awalnya sangat dilematis sekali. Karena saya penggiat sosial dari tahun 1998, kami udah sering mengadakan bakti sosial, khususnya di Kota Bandung. Waktu itu namanya KBSP, Kelompok Bakti Sosial Pengusaha. Jadi para pengusaha di Bandung waktu itu zaman reformasi, masih reformasi, ada kesulitan tentunya di ekonomi, waktu itu dolar pun tinggi. Nah kami para pengusaha itu mengumpulkan dana abadi, bunganya dipakai untuk bakti sosial, mengadakan pasar murah 1 minggu 2 kali, selama 2 tahun penuh. Kemudian juga kita mengadakan bakti sosial pasar murah on the deal untuk pengusaha-pengusaha angkot yang kesulitan mendapatkan on the deal atau suku cadang. Nah, kemudian dilanjut selama pandemi kemarin. Selama pandemi kami juga mengadakan baksos karena suku Tionghoa kebetulan di Bandung ini sangat kompak sekali. Jadi kami ingin berbuat walaupun sebetulnya para pengusaha di Bandung sendiri mendapatkan kesulitan selama pandemi, usahanya sangat sepi, tapi kami masih ingin berbagi. Karena kenapa dengan berbagi, kita berharap pandemi ini cepat selesai, sehingga roda ekonomi bisa berputar, berjalan kembali. Nah, yang membuat saya dilematis masuk ke dunia politik adalah, saya tidak kepikiran untuk masuk dunia politik. Jadi, saya punya kekhawatiran, kalau saya masuk dunia politik, apa pembicaraan, mungkin memang ada pro dan kontra. Oh, ternyata kemarin berbuat itu rupanya ada sesuatu hal. Nah, itu. Akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman karena saya ini diminta oleh teman-teman terus terang dari organisasi kami, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ya. Saya menjabat sebagai saat ini Wakil Ketua Umum Bagian Hukum, HAM, dan Advokat. Nah, beliau melihat dengan kiprah saya ini, seharusnya kalau saya turun di dunia politik, saya akan bisa membantu masyarakat lebih banyak. Nah, lanjut aja ya, kenapa bisa ke Perindo? Mungkin sebelum ditanya saya akan ngomong juga langsung. Karena kan politik sudah nih akhirnya, kenapa akhirnya dari sekian banyak pilihan, Perindo akhirnya dipilih? Nah, jadi kami banyak membantu masyarakat yang kesulitan waktu itu. Nah, saya masih ingat sekali, waktu itu bulan April tanggal 24, saya mendapatkan telepon secara tidak sengaja, mungkin maksudnya nggak ada janji, nggak ada apa, ada video call. Waktu itu ada Pak Ketua Umum kami, Pak Willianto Tanta, lupanya lagi sama-sama dengan Pak Haritanu gitu ya. Tahu-tahu Pak Haritanu di video call itu saya nggak kenal sama Pak Haritanu, udahlah katanya ikut masuk partai supaya bisa memperjuangkan masyarakat kecil juga.
ikut partai saya aja, Partai Perindo. Saya nggak menjawab langsung waktu itu. Akhirnya setelah, jadi itu sekitar April tanggal 20-an lah. Nah, tanggal 24 saya ada di Jakarta, ketemu sama beliau, ketemu di kantornya, mendengarkan visi misi dari Pak Haritanu dengan Perindonya sekaligus, dan saya tertarik karena beliau sendiri banyak membantu masyarakat kecil, UMKM. Nah, itu yang membuat kita punya kesamaan visi gitu. Jadi kita apapun posisinya, menurut saya kalau bisa membantu masyarakat umum, ya lebih bagus gitu. Nah, jadi saya sangat cocok sekali gitu dengan visi misi yang diutarakan dengan oleh Pak Haritanu waktu itu. Jadi saya gabung. Padahal waktu itu saya udah mau berangkat ke luar negeri, diputuskan 24. Ya oke, saya bilang. Terus saya berangkat ke Eropa. Toto tanggal 25 saya melihat di Sindo, di IG Pak Hari udah ada langsung tulis bahwa saya gabung dengan Perindo. Wah, waktu itu saya belum ngomong sama teman-teman. Jadi saya akhirnya komit sampai sekarang gitu untuk berjuang di Partai Perindo. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa jadi gitu. Oke. Jadi Pak Joni akan maju di Dapil Jawa Barat 1 ya? Iya. Jawa Barat 1 berarti di mana aja tuh Pak? Kota Bandung dan Kota Cimahi. Oke, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Iya. Wilayah yang udah nggak asing lah ya buat Pak Joni ya? Iya, jadi saya di Bandung ini banyak berkecimpung di berbagai organisasi. Olahraga, salah satunya saya Ketua FOBI Jawa Barat. FOBI itu Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Yang nanti tahun depan itu akan dipertandingkan di PON untuk pertama kali. Kemudian saya juga penggiat sosial, saya salah satu Dewan Kehormatan di PMI Kota Bandung juga. Kemudian di beberapa yayasan sosial, dan selama pandemi itu kita membentuk satu organisasi semacam paguyuban yang tidak berbadan hukum. Namanya Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung. Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung. Iya, nah itu aktif memberikan bantuan awalnya APD kepada instansi pemerintah, TNI, Polri dan sebagainya. Kemudian juga sembako murah, bukan sembako murah waktu itu kita free sama sekali gitu untuk masyarakat umum. Dan kemudian terakhir kami diberi kesempatan untuk membantu masyarakat mengadakan vaksinasi massal. Nah, kelihatannya pihak swasta pertama yang diberi kepercayaan ya oleh Dinas Kesehatan, tentu vaksinnya dari mereka. Cuma infrastruktur kami yang siapkan semua. Sampai saat ini kami mempunyai relawan 500 kurang lebih, itu terdiri dari dokter dan relawan-relawan lain yang tidak berbayar semuanya. Iya. Dan gitu. Tergabung di paguyuban ini berarti? Iya, Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung gitu. Kalau kita lihat sepak terjangnya Pak Joni kan tadi 83 udah mulai tuh advokat. Iya, betul. 98 mulai 83 tuh baru mulai kuliah. Advokatnya sebetulnya saya di bidang entertainment juga awalnya. Mulai advokat itu karena saya bekerja di bidang entertainment, akhirnya punya network yang sangat banyak. Dan kebetulan kuliah saya tuh nggak dipakai, istilahnya sarjana hukumnya nggak dipakai. Ada teman saya yang memotivasi, udahlah katanya, jadi advokat aja. Akhirnya saya terjun di advokat, mendapatkan license sebagai advokat gitu. Setelah itu 98 mulai terjun ke bidang sosial ini, banyak membantu orang sana sini. Padahal kan sebenarnya dalam tanda kutip tidak ada keharusan dari Pak Joni untuk melakukannya. Apa yang akhirnya mengawali semuanya untuk akhirnya membantu, dan setelah itu jadi keterusan kan sampai sekarang gitu. Betul. Jadi saya melihat dari dua sisi. Satu dari masyarakat yang membutuhkan dan juga tentunya yang memberikan. Kadang-kadang orang yang memberikan sendiri juga tidak tahu harus memberikannya kemana gitu. Nah, saya menjembatani hal itu. Jadi menjembatani karena yang memberikan juga tentunya punya kepentingan. Mereka selain memang ingin berbagi, tentunya mereka juga melihat apabila di masyarakat yang membutuhkan di masyarakat bawah sampai tidak terpenuhi kebutuhannya sehari-harinya, mungkin akan terjadi sesuatu hal, kriminalitas meningkat atau apa, mereka pun usaha nggak akan tenang. Jadi saya menggugahnya seperti itu gitu. Jadi sama-sama gitu. Jadi sebenarnya ada secara tidak langsung timbal balik, tapi sebenarnya nggak ke situ arahnya, tapi memang pengen menolong aja, membantu. Iya, betul. Kalau tadi sempat dibahas Pak Joni adalah UMKM adalah menjadi benang merahnya antara Pak Joni dan juga Partai Perindo. Berarti ini yang akan diperjuangkan. Iya, saya akan memperjuangkan itu UMKM untuk masyarakat juga, karena kalau kita memberikan terus secara gratis juga atau secara free itu kurang mendidik juga. Jadi kita harus memberikan kailnya juga agar mereka bisa berusaha. Nah, sampai saat ini kita juga berusaha seperti itu. Jadi kita memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan terakhir mulai dari bulan Ramadan kemarin ini
kami tidak membagikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan pokok secara free, tapi ditebus dengan harga murah untuk mendidik, dan tetap animonya juga sangat besar gitu. Oke. Jadi ada sebuah kebiasaan yang dicoba diubah di sana ya, betul, Pak Joni betul. ya. Kalau melihat dengan dapil yang akan di mana Pak Joni akan bertarung nanti 2024, sudah jalan-jalan pastinya udah lihat sana sini, apa sih permasalahannya lagi yang Pak Joni lihat? Jadi kami melihat memang kalau kita selesaikan secara keseluruhan juga memang agak sulit. Kita melihat aja, sekarang banyak juga sudah menyampaikan aspirasi, walaupun saya belum jadi menyampaikan aspirasi. Saya tidak banyak berjanji, karena saya juga nanti kalau jadi itu ditempatkan di komisi berapa atau seperti apa kan kita tidak tahu. Belum tahu. Tapi minimal saya berbicara kepada masyarakat bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Kota Bandung dan Cimahi. Insya Allah mudah-mudahan ya saya punya amanah yang sangat besar itu, saya akan jalankan dengan baik. Gitu. Oke, semoga ya nantinya 2024 ya. Amin. Selain tadi bahas tentang politik juga udah disebut sedikit kalau Pak Joni juga aktif di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Betul. Dan juga masyarakat Tionghoa Peduli. Betul. Oke, ini berarti udah cukup lama ya berkecimpung di keduanya, Pak Joni? Kalau di PSMT sekitar 2014. Nah, kalau di MTP itu kan baru bentukannya. Itu waktu pandemi. Tapi dari tahun 98 hanya bajunya aja yang berbeda, tapi konsepnya kurang lebih sama. Gitu. Ini jadi ada secara resminya lah, ada paguyuban resminya adalah ini ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung itu tidak berbadan hukum. Kenapa tidak berbadan hukum? Jadi kami semua yang membantu itu tidak ingin menonjolkan yayasannya atau personalnya. Jadi kan merebur dengan nama ada Tionghoa. Bukannya kami eksklusif juga. Kenapa pakai nama Tionghoa? Kita hanya ingin menggugah kepada masyarakat yang merasanya, terutama suku Tionghoa, untuk berbagi kepada masyarakat. Dan kami berbagi itu tidak memandang suku, ras, agama, dan golongannya semua. Dan tidak perlu menyumbang langsung atau memberikan dana kepada organisasi kami. Tidak perlu. Kami hanya menjembatani. Misal satu contoh, di satu kompleks perumahan, tolong perhatikanlah tetangga-tetangga dulu. Nggak usah yang jauh-jauh keluar. Cukup tetangganya, perhatikan. Apabila mereka tidak tahu cara menyalurkannya, kami yang turun, nanti kita menjembatani kepada masyarakat, tentunya dengan aparatnya juga supaya kondusif, aman. Gitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu nggak usah jauh-jauh keluar, perhatikan dulu itu sekitar lingkungannya yang penting itu. Pak Joni tadi sempat dibahas sedikit, ada orang yang akhirnya berpikir, wah jangan-jangan bikin ini itu karena mau maju 2024. Tapi sebenarnya kan nggak kepikir awalnya. Kan baru April saya masuk ke partai baru sekali. Nah sekarang seperti apa pandangan teman-teman terutama dari sekitar? Ya mereka sangat positif. Mereka ya memang harus ada. Terutama saya tokoh Tionghoa, walaupun saya mualaf di sini, orang tua saya juga seorang mualaf dan salah satu veteran dan pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan orang tua saya juga sudah mendidik saya. Beliau juga dari masa mudanya dulu sudah berjuang seperti ini gitu untuk pembauran waktu itu. Belum ada kegiatan sosial. Nah, masyarakat berpandangan sangat positif dan saya kelihatannya sangat didukung oleh komunitas saya sendiri untuk di Kota Bandung juga sangat mendukung saya untuk itu. Jadi sudah clear line untuk ini ya. Tidak ada kayak wah ternyata ada udang di balik batu. Ternyata nggak ada. Jadi saya berpikiran terlalu takut, ternyata tidak seperti itu dari mereka gitu. Jadi kegiatan sekarang apa aja Pak Joni di dalam paguyuban ini selain tadi? Berarti kan sebagai jembatan ya? Iya. Tapi ada semacam programnya nggak sih? Oh banyak. Nah sekarang kami mulai dari COVID, Delta waktu itu, kami sekarang sudah mulai melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah waktu itu adalah darah banyak. Jadi mulai kira-kira sekarang sudah hampir 2 tahun, kami ini mengadakan pengumpulan darah, donor darah. Itu udah puluhan ribu labu yang dihasilkan dan kita sudah mempunyai program itu sampai bulan Desember. Itu 2 minggu 1 kali. Nah, pada bulan Ramadan kita pergiat lagi karena yang Muslim kan tidak bisa mendonorkan darahnya. Jadi kami menghimbau yang non-Muslim untuk mendonorkan darahnya. Sampai saat ini berjalan dan alhamdulillah di Kota Bandung sangat bagus pihak swasta yang bisa mengkoordinir pengumpulan darah ini. Kami infrastrukturnya tentu kami yang siapkan semua, goodie bag apa kita bikin yang tertarik, hanya kita minta bantuan PMI untuk personalnya. Dan saya melihat PMI Kota Bandung mendapat
apresiasi juga dari pusat dan menjadi proyek contoh untuk PMI di kota-kota lain, surveinya ke Kota Bandung gitu. Wow. Jadi intinya kalau saya melihat PMI di kota-kota lain harus bisa mencari komunitas supaya jangan menunggu mereka datang ke kantor PMI untuk menyumbang darah, tapi jemput bola. Kami juga di komunitas-komunitas termasuk di mall-mall kita mengadakan gitu. Dan alhamdulillah satu kali penyelenggaraan bisa 300 labu darah terkumpul gitu. Wow. Jadi memang program-programnya yang terus digalakan, pastinya untuk menolong masyarakat sekitar ya. Betul. Luar biasa ya dengan apa yang dilakukan menjadi contoh ya dari PMI Pusat ya. Oke, sekarang kan juga secara pemilihan di 2024 banyak yang menjadi pemilih pemula juga. Ya kan secara survei kita lihat nantinya yang akan memilih juga banyak yang baru pertama kali milih. Betul. Generasinya juga generasi yang muda gitu. Gimana caranya Pak Joni bisa lebih dekat lagi dengan anak muda terutama? Ya, jadi mudah-mudahan saya juga bisa menjadikan apa yang gerakan kami ini menjadi panutan bagi yang muda. Saya juga banyak melakukan sosialisasi, terutama di pemilih-pemilih pemula. Namun saat ini kan belum masanya kampanye, jadi kami masih mensosialisasikan. Tentunya ini ada perbedaan umur antara saya dengan pemilih pemula, karena saya kan umur sekarang sudah mau 60 nih Januari ini. Saya sendiri mencari pola supaya anak-anak muda bisa turun untuk mengadakan aksi sosial. Kelihatannya memang kita agak kesulitan untuk menggugah mereka, tapi dengan kita mengumpulkan relawan, sekarang semua banyak anak muda yang mahasiswa ikut. Nah, saya pelan-pelan juga untuk mensosialisasikan diri saya sendiri untuk nanti tahun 2024 itu caranya. Oke, jadi dari relawan teman-teman yang memang sudah terlibat, karena mereka pasti sudah melihat langsung ya apa yang Pak Joni lakukan betul. Sehingga mereka juga bisa membagikan informasi ini kepada anak-anak muda yang lainnya ya. Dari tahun 2024 juga tantangannya bukan hanya sekedar itu saja, karena untuk pertama kalinya ya pemilihan legislatif dan pilpresnya juga berbarengan gitu. Kalau tanggapan Pak Joni ngelihatnya seperti apa? Ya, untuk saya pribadi, untuk di komunitas kami ya, orang Tionghoa ini, saya ingin menggugah supaya mereka mau datang ke TPS. Karena kebiasaan saya melihat, kalau orang di luar kota, maksudnya di pinggiran istilahnya, di desa atau di mana, mereka berbondong-bondong datang ke TPS nih. Nah, kalau orang di kota, dan terutama juga orang Tionghoa itu, kadang-kadang saya melihat suka malas gitu datang ke TPS. Nah, saya untuk awal ini menggugah mereka harus ikut mensukseskan 14 Februari tahun 2024 berbondong-bondong datang ke TPS. Pilihan silakan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Gitu. Oke, itu dulu ya. Iya, itu dulu yang penting gitu. Mari terlibat ya. Iya, harus mau datang. Iya, saya juga merasakan sih kayak, aduh, nggak ada ininya buat kita, kan sering gitu ya. Ini yang kepilih-kepilih buat kita mah gini-gini aja. Iya, gitu. Nah itu. Apalagi kalau pas hari libur itu kan libur. Belum nanti kalau waktunya kejepit, wah bisa-bisa libur, takutnya keluar. Kota, itu. Ya. Tapi mari bersama-sama, saya setuju dengan Pak Joni ya. Kita bersama-sama 14. Sejauh ini masih 14 Februari 2024. Kita sukseskan bersama ya. Dan mungkin ini ada satu pertanyaan yang juga sering timbul di kalangan, bukan cuma kalangan anak muda, di berbagai kalangan, terkait dengan politik identitas, hoax, black campaign. Dan kalau melihat latar belakang dari Pak Joni kan kayaknya akan gampang diserang nih dari hal-hal seperti ini gitu. Tanggapannya Pak Joni? Ya, kalau seperti itu, tapi saya melihat sekarang masyarakat di Indonesia sudah semakin pintar. Kalau untuk black campaign, hoax memang betul. Wah, kita maaf nih, kadang-kadang masih ada yang salah gitu ya. Wah, ini kita jangan pilih lah orang Cina. Masih ada. Masih ada. Tapi saya berusaha dan alhamdulillah, tapi di Bandung ini banyak yang mengenal saya, mereka sudah tahu, jadi mereka juga tidak melihat sara gitu. Yang penting perbuatan kita selama ini kepada mereka seperti apa gitu. Nah itu saya punya modal itu aja gitu. Rekam jejaknya jelas ya? Iya jelas. Ya? Dilihat di rekam jejak digital langsung kelihatan gitu. Kadang-kadang anak muda udah pinter sekarang. Oh nama ini langsung di-search dulu. Saya pernah datang ke suatu komunitas anak muda, sebelum saya bicara, mereka cari tahu dulu ini siapa saya. Nah begitu muncul mereka udah tahu dan mereka bertanya sesuai dengan kapasitas saya. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan yang sedang menyaksikan podcast Aksi Nyata, jangan terlalu gampang kemakan hal seperti itu. Betul. Teknologi sudah maju, silakan di-search juga. Tapi kalau search pun jangan cari berita yang abal-abal ya, Pak Joni. Iya, betul. Karena banyak juga berita-berita yang abal-abal, tapi sama-sama kita bisa menjaga supaya suasana pesta
rakyat ini, pesta politik ini bisa kondusif dan kita bisa sama-sama merayakannya ya. Dan pastinya apa yang Pak Joni lakukan, semangatnya Pak Joni berbagi dengan orang-orang, melakukan aktivitas sosial itu selaras dengan movement dari Partai Perindo ya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa kunjungi website www.partaiperindo.com atau klik aja link yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo ya di App Store dan Play Store atau scan barcode yang tersedia. Terima kasih Pak Joni sudah mau diajak ngobrol sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Sangat menginspirasi, terutama untuk kegiatan sosial yang dilakukan. Semoga hal seperti ini juga bisa timbul di berbagai daerah lain. Iya, betul. Jadi inspirasi juga supaya kita tidak hanya menunggu, tapi kita juga bisa melakukan aksi nyata ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh